Ya, kita akan membuat program penjualan ya, penjualan untuk warung makan sederhana seperti pertemuan sebelumnya, dengan penambahan fitur yang bahwasanya nanti aplikasi yang kita buat itu bisa mengurutkan ya, mengurutkan daftar menu berdasarkan harganya ya, berdasarkan harganya. Jadi nanti user bisa memilih ya mana barang yang dibeli berdasarkan harga ya. Biasanya kan kita mencari yang paling murah atau yang paling mahal. Nah, itu nanti kita fasilitasi di daftar menunya. Baik, kita buat package baru ya, kita buat package baru. Namanya apa? Sorting ya. Tema kita masih sorting. Buat package baru sorting. Oke, sudah muncul di sebelah kiri. Kita tambahkan kelas baru ya. Kelas baru app warung ya. Aplikasi warung. Oke, kita klik finish. Ya. Oke, sudah muncul template-nya source code. Kita hapus bagian-bagian yang kurang penting. Kita buat library untuk input ya, untuk input yaitu scanner ya. Karena nanti program kita juga akan ada inputnya. Kemudian kita buat main-nya PSVM, klik tab, ya otomatis muncul public static void main. Kemudian kita buat objek, ya scannernya dengan nama sc new scanner system. Oke, kita siapkan dulu inputnya. Kemudian kita siapkan array-nya ya, karena kita akan menggunakan array untuk menyimpan data menunya. Kita pilih string menu, ya. Kita pilih string menu. Ya. Kemudian kita inisialisasi new string, misalnya kita buat 5 ya, misalnya new string 5. Kemudian harganya integer harga. Jadi harga dan menunya tidak bisa kita gabung ya dalam satu array. Kenapa? Karena tipenya berbeda. Karena tipenya berbeda. Ya, karena tipenya berbeda. Kemudian ya, jadi menu string ya, array menu yang bertipe string nanti untuk menyimpan daftar menunya. Kemudian array harga ini untuk menyimpan harganya. Ya. Jadi jumlah elemennya kita buat sama ya, sama-sama 5 kita batasi. Menunya 5, harganya juga 5. Tipsnya nanti di posisi elemen yang sama, di indeks yang sama, itu berarti menyimpan informasi untuk data yang sama ya. Jadi maksudnya begini, di menu indeks 0 itu berarti harganya di indeks 0 juga. Menu indeks 1 harganya di harga indeks 1 juga ya. Jadi seperti itu. Ya, ini untuk menghubungkan ya, bahwasanya antara menu dan harga itu di posisi yang sama. Baik, setelah kita buat menu dan harga, itu bisa kita inisialisasi ya. Kita inisialisasi saja. Kita tidak menggunakan input ya. Manual tidak kita gunakan untuk mempercepat saja. Misalnya di sini contoh kasus ini misalnya masih makanan ya.
Ya, kita inisialisasi dulu menu 1 sate, kemudian soto, kemudian apa ini gulai ya misalnya, menu 3 bakso, kemudian yang terakhir menu indeks 4 ini diisi apa nih, rawon misalnya. Oke. Ya. Oke. Kemudian bisa juga langsung kita isi, ya ini kita tulis di sampingnya saja supaya mungkin bisa lebih memperjelas. Harga pertama itu harganya sate itu berapa? Kita isi di sini. Misalnya harga sate itu 15.000. Ya. Kemudian harganya untuk soto, ya, indeksnya kita samakan. Misalnya soto itu 12.000. Kemudian harga untuk gulai. Harga gulai ini agak mahal, ini 20.000. Kemudian harganya bakso, ya, kita isi di indeks yang sama, 3. Itu misalnya 10.000. Ya. Kemudian harganya rawon, kita tulis di indeks 4. Itu misalnya berapa ini? Di sini ada, kita buat berbeda, misalnya 14.000. Ya, ini inisialisasinya. Inisialisasi. Ya. Kita lihat di sini urutannya tidak sama ya. Jadi kalau based on harga, maka sesuai indeks ini tidak sama. Yang paling murah bakso itu di posisi indeks 3, yang paling mahal gulai 20.000 di indeks 2. Jadi urutan harga tidak sesuai dengan nomor indeksnya, nomor elemennya. Nah, ini nanti yang kita akan urutkan. Nanti kita akan urutkan. Baik. Oke, ini inisialisasi ya. Saya beri keterangan inisialisasi data ya. Oke. Baik, kemudian kita buat menunya ya. Kita akan buat menu programnya. Kita pakai loop ya. Kita buat kerangka dulu. Kita pakai loop while. While pilih, misalnya kita batasi rencananya menunya adalah berapa ini ya? Adalah 3 misalnya. Jadi kita punya pilihan hanya 4 ya. Kita buatkan variabelnya integer, pilih, kita inisialisasi dengan 0 ya. Pilih, kita buat tampilan ya, menu ya, kita tambahkan /n ya supaya nanti kalau terulang-ulang bisa ada jarak. Menu programnya daftar menu ya, daftar makanan. Jadi kalau dipilih ini dia akan menampilkan daftar makanannya. Urutkan termurahnya. Urutkan termahal. Ya, jadi nanti ada 3 pilihan. Sort 4 selesai. Pilih sama dengan
Ya. Kemudian kita input pilihnya. Pilih sama dengan SC. Next in. Jadi rangka menunya nanti seperti ini. Program kita akan menampilkan ini menu program ya. Daftar makanan, kemudian urutkan termurah, urutkan termahal ya. Harganya ya maksudnya, harga termurah, harga termahal. Oke, pilihannya nanti sampai dengan 4. Baik, setelah dimasukkan input pilihannya, kita switch ya. Kita switch variabel pilih. Ya. Dengan case-nya ada 4 ya. Case 1 pick. Ya. Ini kita kopas saja sebanyak 4 kali. Case 2, case 3, case 4. Untuk case 4 kita buat terima kasih. Oke, ya. Jadi kerangka utama program ini. Jadi nanti di loop do while menampilkan menu program daftar makanan, kemudian urutkan termurah, urutkan termahal ya, urutkan termurah, urutkan termahal. Baik, kita coba tes dulu, kita tes run, apakah sudah sesuai dengan bayangan kita. Kita cek apakah menunya sudah berjalan, meskipun masih kosong ya, meskipun masih kosong. Kita pilih 1, kembali menu, kita pilih 2, kembali menu, kita pilih 3, kembali menu, kita pilih 4, ya selesai. Oke, baik. Ke-1 daftar makanan, ini berarti tinggal kita tampilkan aja. Ketika memilih daftar makanan, kita tampilkan menu dan harganya ya. Menu, kemudian /T, harga ya. Kemudian kita looping aja. Kita loop sebanyak 5 kali ya, karena array-nya yang kita buat 5 kali. Kita tampilkan informasi dari menu makanannya. Berarti kita akses array menu indeks i ya, kita gunakan counter i sebagai variabel untuk indeksnya array, disambung dengan diberi spasi, diikuti dengan harga. Spasinya kita ganti /T aja supaya rapi. T plus harga indeks i juga ya. Ditampilkan menu, array menu, dan disambung dengan harganya, dipisahkan dengan /T ya. /T. Ini kita seragamkan karakternya berapa ini? 5 ya, 5 karakter kita seragamkan supaya nanti rapi ya. Yang paling banyak kan bakso dan rawon ini 5 karakter. Yang sate soto boleh kita buat juga 5 karakter supaya nanti tampilannya lebih rapi. Oke, baik. Ini untuk case satunya. Jadi sekedar menampilkan isi array menu dan isi array harga. Ya. Dengan perintah print line ya, print line. Oke, kita coba cek, kita run dengan memilih menu 1. Apakah hasilnya sudah sesuai? Kita pilih 1. Kita scroll ke atas. Daftar hasilnya, daftar menunya seperti yang terlihat di sini. Menu, harga, sate, soto, dan seterusnya. Kita lihat di sini posisinya masih acak ya. Ya. Oke, kembali ke menu program lagi. Kita pilih selesai.
Ya, sudah muncul daftar menu dan harganya. Ya, supaya agak beda, kita buat caps lock aja. Menu, harga, ya, supaya ada perbedaan. Kemudian bagaimana mengurutkan secara dari terendah ke termahal ya. Di case 2-nya tadi. Kalau kita lihat itu dari yang termurah sampai termahal ya. Ascending ya, ascending dari yang paling kecil yang paling besar. Kalau yang termahal ke termurah itu nanti descending ya, turun, turun. Nominalnya kan turun. Kita buat yang pertama yang termurah dulu. Oke, kita akan gunakan memakai algoritma bubble sort ya. Bubble sort. Kita memakai algoritma bubble sort. Jadi nanti dibaca di modul apa itu algoritma bubble sort. Nah, sederhananya adalah algoritma yang mengurutkan array dari dua elemen yang berdekatan. Jadi prinsip kerjanya, cara kerjanya itu seperti bubble ya, seperti gelembung. Kalau kita pernah melihat gelembung itu ketika gelembung itu kita tiupkan di dasar ya, dasar kolam, dasar wadah, maka dia nanti akan bergerak perlahan ke atas. Itu prinsipnya gelembung begitu. Ya. Jadi gelembung itu ketika kita tiupkan di bagian dasar dia akan bergerak secara perlahan ke atas. Nah itu yang dipakai untuk sorting dengan algoritma bubble sort. Jadi array itu nanti akan diurutkan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari indeks yang paling kecil ke indeks yang paling besar, terus berdampingan ya, berdampingan. Ya, nah, jadi cara kerjanya begitu. Nanti kita adopsi dalam bentuk source code ya, dalam bentuk source code. Oke, kita copy dulu ya. Kita coba copy dulu array-nya supaya nanti tidak tidak berubah ya, tidak berubah. Kita buat string kita coba copy dulu array menu ke dalam menu 2. Tes ya, apakah berhasil proses pengkopiannya. Oke. Kita cek
Apakah bisa tercopy? Ya. Jadi ketika kita pilih 2, ya, ketika case 2 dijalankan, ya, pilih 2, tampilkan isi array menu 2 dan isi array harga 2. Menu 2 itu merupakan hasil copy dari array menu. Ya. Sedangkan harga 2 ini merupakan hasil copy dari array harga. Kenapa kita copy? Ya, kenapa kita copy array yang lama? Supaya tidak berubah, ya. Supaya tidak berubah. Ya, supaya tidak berubah. Kondisi awalnya tidak berubah. Karena nanti kalau kita urutkan, itu posisi data akan mengalami perubahan. Sehingga kita copy dulu, supaya tidak berdampak, tidak mengubah isi array yang lama. Ya. Oke, baik. Setelah kita dapat array yang baru, maka kita bisa melakukan proses pengurutannya. Ya. Oke, kita tuliskan source code untuk bubble sort, ya. Source code untuk bubble sort. Ya. Jadi prinsipnya bubble sort itu adalah mengulangi pencarian dari indeks terkecil sampai indeks terbesar, ya, kemudian dibandingkan dengan elemen satu dengan elemen sebelahnya. Jadi kerangka besarnya itu adalah batasan luarnya itu adalah panjangnya array, ya. Jadi batasan paling luarnya itu adalah panjangnya array. Kemudian setiap kali proses, ya, satu kali pass dalam pengurutan itu nanti akan membandingkan satu elemen dengan elemen yang lainnya. Jadi nanti kerangkanya, ya, strukturnya adalah perulangan di dalam perulangan. Ada looping untuk membatasi jumlah elemen, ya. Kemudian nanti looping yang dalam untuk mengatur perbandingan antara elemen satu dengan elemen yang lain. Ya, jadi logika berpikirnya seperti itu. Ketika kita ingin mencari posisi yang paling tepat untuk sebuah data, maka kita bandingkan data tersebut dengan data-data yang lainnya. Ya, dibandingkan terus, ya. Ya, setelah dibandingkan semuanya, maka dia akan menempati posisi yang sesuai. Ya, itu data yang pertama, ya. Kemudian data yang kedua, elemen yang kedua itu juga sama caranya, dibandingkan lagi. Ya, dibandingkan lagi. Satu persatu sampai nanti sudah dibandingkan semuanya. Terus berulang data ketiga, data keempat, data kelima, dan seterusnya. Sehingga kerangka yang kita gunakan di sini adalah perulangan yang bersarang. Ya. Perulangan yang bersarang. Oke, kita tulis looping yang di dalam, ya. Ada for I, ada for J. Ya. Oke. Nanti dimulai selalu dari indeks 0, ya. Jadi bubble sort kita akan mulai selalu dari indeks 0, indeks paling kiri, kemudian geser ke sebelahnya. Batasannya kita nanti sementara ya kita batasi dengan 5, panjangnya array menu maupun array harga kita batasi dengan 5, disesuaikan. Kemudian di loop yang dalam kita berikan perintah seperti ini. If yang kita bandingkan adalah harga, ya. Harga 2 indeks C lebih besar dari harga 2 indeks C plus 1. Ini melakukan apa? Nah, jadi bagian inti dari bubble sort di sini. Dibandingkan elemen harga indeks C dengan C plus 1. Jadi kalau C-nya 0, maka pembandingnya dengan 1. Ya, indeks 0 dengan indeks 1. Nanti terus bertambah. Kalau C-nya 1 dibandingkan dengan indeks 2. Kalau C-nya 2 dibandingkan dengan indeks 3. Terus seperti itu. Artinya dibandingkan adalah dua elemen yang berdampingan. Ya. Dua elemen yang berdampingan. Terus seperti itu. Sampai apa? Sampai batas C-nya terpenuhi. Ya.
Karena di sini adalah J plus 1, ya, berarti J yang di sini bukan lagi 5. J yang dibandingkan di sini bukan lagi 5. Kenapa? Nanti kalau di plus 1, jadinya 6 nanti. Ya. Jadi kita perlu turunkan batas J-nya. Ya. J-nya menjadi 4. Ya, J-nya menjadi 4. Sehingga ketika J-nya 4, ya, J-nya 4 nanti berhenti. Ya. Sehingga yang dibandingkan adalah J ketika 3 dan J ketika 4. Ya. Oke, kembali ke if-nya. Apa yang terjadi kalau terpenuhi situasi ini? Harga indeks J lebih besar dari harga 2 indeks J plus 1. Misalnya harga di depan itu lebih besar dari harga yang di belakang. Ya. Ya. Maka yang terjadi adalah kita harus menukar posisinya. Ya. Kita harus menukar posisinya. Bagaimana cara menukarnya? Kita buatkan variabel integer temp, ya, temporary. Kita isi dengan harga 2 indeks J, gitu ya. Kita simpan dulu. Harga 2 indeks J-nya kita simpan. Supaya apa? Supaya tidak tertimpa oleh harga 2 indeks J plus 1. Jadi disimpan dulu, kemudian harga 2 indeks J plus 1 ini diisi dengan harga 2 indeks J diisi harga 2 indeks J plus 1. Kemudian harga 2 indeks J plus 1 itu diisi dengan temp. Ini teknik untuk menukar data. Lupa kok bukan diisi harga 2J. Kalau tempnya kita ganti dengan harga 2 indeks J, ya maka nanti hasilnya sama, nggak ada pertukaran data. Kenapa demikian? Karena harga 2 indeks J itu sudah diisi dengan harga 2 indeks J plus 1. Sehingga supaya nggak sama, kita simpan dulu di temporary. Temp ini yang nanti kita simpan di harga 2 indeks J plus 1. Ya, tekniknya seperti ini ya, tekniknya. Oke, baik. Ini algoritma dari bubble sort ya. Jadi perintah ini yang kita gunakan untuk bubble sort. Ini diulang-ulang nanti ya, diulang-ulang. Dimulai lagi dari 0 sampai 4 ya, 0 sampai 4 terus diulang-ulang. Ya. Sampai nanti loopingnya sudah selesai, loopingnya sudah selesai. Dia akan terus diulang-ulang. Baik, kita akan cek ya, apakah sudah berhasil diurutkan datanya. Kita akan coba cek. Saran. Kita pilih nomor 2 ya. Kita lihat hasilnya. Ya. Di bagian harga, ketika kita pilih 2, itu kita lihat di sini harganya sudah urut ya, sudah berubah. Dari 10.000, 12.000, 14.000, 15.000, 20.000. Ya, sorting kita berhasil. Sorting kita berhasil. Tapi ada catatannya ini. Apa catatannya? Lupa nama menunya kok jadi beda gitu ya. Tadi kan sate harganya 15.000. Kenapa sekarang yang 15.000 miliknya bakso? Nah, ini problemnya. Ya, kita lupa belum mengurutkan namanya ya. Meskipun sudah mengurutkan harganya ya. Jadi karena kita menggunakan 2 array yang terpisah gitu ya. Array menu ada sendiri, array harga ada sendiri. Sehingga ketika kita tampilkan yang berubah hanya menu array harganya sudah urut, tapi array makanannya, menunya itu belum urut. Sehingga kita juga perlu ubah posisi dari array makanan, array menunya. Kita juga ubah di dalam sorting ya. Meskipun kita tidak bandingkan ya. Jadi
di sini kita tambahkan ya. Ini untuk mengurutkan menu ya. Jadi selain harganya yang ditukar posisi, ya harganya ditukar posisi di array, maka makanannya pun juga ditukar posisinya. Ya. Di array makanan, di array menu itu juga ditukar ya. Jadi kita buat sama ya seperti yang di atas, string s misalnya. Ini kita isi kalau di sini yang dipakai adalah harga 2, di sini menu 2. Indeks C ya. Kita simpan di variabel string s, kemudian menu 2 indeks C itu kita isi ya dengan menu 2 indeks C plus 1. Ya, jadi di array menu pun juga kita lakukan pertukaran data ya, pertukaran elemen array. Ya, tidak hanya di harganya. Nah, menu 2C plus 1 kita isi dengan S. Ya, sehingga nanti tidak hanya array harga yang berubah datanya, tapi juga array menu 2 yang berubah datanya. Baik, kita coba run ulang ya. Kita jalankan kembali. Kita pilih urutkan termurah ya. Ya, kita lihat bagaimana hasilnya. Ya, jadi sekarang menunya juga ikut berubah ya posisinya. Ya. Jadi kalau tadi 10.000 itu sate, ya, maka sekarang 10.000 itu sudah kembali sesuai aslinya yaitu bakso. Nah, kemudian yang 12.000 sudah menjadi miliknya soto. Ya. Yang sate sudah 15.000, yang gulai sudah menjadi 20.000. Ya, jadi sudah sesuai. Ya, ini tips untuk mengurutkan array yang sebenarnya satu kesatuan, tetapi karena berbeda tipe data harus disimpan di dua array yang berbeda. Tipsnya seperti ini. Ya, tipsnya, triknya seperti ini. Kita tidak hanya mengurutkan satu array, tetapi juga dua array kita urutkan sekaligus. Baik, ini yang termurah ya, dari termurah sampai termahal. Opsi nomor 3. Oke, kita tambahkan keterangan supaya lebih enak dibaca ya. Saut harga termurah. Harga menu termurah ya. Coba tes run ya. Ini 2 ya. Kita lihat hasilnya ya, ini muncul informasi harga menu termurah. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk opsi yang kedua ya. Kita lanjutkan untuk case yang ketiga ya. Ya, case yang ketiga nanti akan menampilkan harga menu yang termahal ya, harga menu yang termahal. Kita kopas saja beberapa bagiannya karena sama. Kita kopas, nanti tinggal kita modifikasi ya. Kita copy, kita letakkan di case 3 ya. Oke, muncul error ya. Jadi di sini dikatakan misalnya variabel menu 2 already defined karena sudah didefinisikan di case 2 tadi sehingga tidak perlu, maka kita hapus ya. Kita hapus definisinya. Ya, kita hapus.
tinggal dipakai saja berarti. Yang harga 2 juga sama, ya. Already defined, jadi kita hapus. Tinggal kita pakai, ya. Oke, yang termahal kita gunakan algoritma yang berbeda, yaitu selection, ya. Kita gunakan algoritma yang berbeda, selection sort, ya. Prinsip cara kerjanya nanti bisa dibaca di modul, kemudian video rekamannya juga sudah ada di ilmu, silakan dicek. Kita akan langsung praktekkan di sini bagaimana algoritmanya selection sort. Source code-nya untuk yang bubble kita hapus dulu, ya. Kita hapus dulu untuk yang bubble. Ya. Oke, jadi nanti menampilkan sama kerangkanya. Setelah di copy, kemudian nanti diproses, diurutkan dengan algoritma selection sort. Kemudian setelah itu ditampilkan, ya, harga menu termahal, ya. Kita ganti di sini menjadi termahal. Oke, nanti akan ditampilkan, ya. Di bagian ini nanti kita tambahkan source code-nya selection sort. Ya. Berbeda dengan bubble sort, kalau selection sort itu cara kerjanya memilihkan, ya. Jadi kalau bubble itu kan agresif gitu, ya. Agresif. Sekali ketemu berbeda langsung tukar. Ketemu berbeda lebih besar tukar, lebih besar tukar, lebih besar tukar. Itu bubble sort, ya. Jadi dia pertukarannya lebih masif dibandingkan selection nanti, ya. Kalau selection itu nanti selektif dia. Ya, dia selektif. Dia tidak menukar data sebelum dipastikan tempatnya sudah sesuai. Itu kalau selection. Jadi meskipun ada data yang lebih besar, ya, itu dia akan simpan saja, tidak ditukar ke array aslinya. Dia disimpan dulu dalam variabel temporary, ya, maksimalnya. Nah, nanti kapan ditukarnya? Ketika satu periode loop-nya selesai. Ya. Ya. Jadi setelah selesai satu loop periode, dia baru ditukarkan ke tempat yang semestinya, ditempatkan di tempat yang seharusnya. Itu selection. Kalau bubble itu agresif. Ya, setiap kali perbandingan dia lebih besar, tukar langsung. Ketemu lagi lebih besar, tukar langsung. Ketemu lagi lebih besar, tukar langsung. Jadi traffic pertukaran datanya sangat tinggi kalau bubble. Kalau selection, dia akan mencari dulu dari satu array ini kira-kira posisi yang paling tepat yang mana ini. Ya. Dalam satu kali pencarian penuh dari ujung array ke ujung akhir, ya, dicari mana yang paling sesuai. Ya. Kalau sudah sesuai, baru nanti ditukar datanya. Sehingga traffic pertukaran datanya lebih sedikit dibandingkan bubble. Efeknya apa, Pak? Efeknya nanti ke resource, ya, ke resource, memori khususnya, ya, efeknya. Efeknya nanti ke memori. Ya, semakin tinggi traffic baca tulisnya memori, ya, pertukaran array itu kan baca tulis memori, maka nanti dia akan menyedot memori lebih banyak, ya, dibandingkan selection. Ya, kebetulan di sini contohnya masih kecil, ya, data yang kita pakai array-nya masih kecil, ya, masih 5, mungkin tidak terasa. Tapi ketika nanti array-nya sudah ratusan, sudah ribuan, atau bahkan sudah jutaan, ya, ketika kita memilih menggunakan bubble dan selection, itu pasti nanti ada bedanya, beda kecepatannya. Ya. Efeknya di situ nanti. Semakin banyak, semakin besar jumlah data, akan berpengaruh terhadap kecepatan untuk mengurutkan datanya. Ya, otomatis, ya, otomatis. Maka kita perlu selektif untuk memilih algoritma sorting menyesuaikan dengan jumlah datanya. Oke, kita akan gunakan source code untuk selection sort, ya. Kerangkanya sama, ya, kerangkanya sama. Menggunakan struktur looping bersarang, ya, loop bersarang. Kita ambilkan saja dari
dari buku modul ya, dari buku modul. Jadi nanti yang dijadikan kendali itu kalau bubble menggunakan looping dalamnya, ya. Kalau selection itu nanti menggunakan looping luar ya, looping luar sebagai kendalinya. Ya. Jadi kalau bubble kita memilih menggunakan indeks J sebagai pengendali loopnya, tapi kalau selection itu kita menggunakan kombinasi dengan loop luarnya atau indeks I-nya ya. Jadi caranya begitu. Oke, kita tulis kerangkanya dulu di sini. Pakai for I, kemudian for J ya. Jadi kerangkanya hampir sama, menggunakan dua loop ya, secara besar. Kita buat constraint awalnya dulu. Oke. Kalau bubble dimulai dari 0 ya. Kalau bubble dimulai dari 0, kalau selection ya. Kalau selection itu nanti kita mulai dari J-nya ya, kita mulai dari I ya. Kita mulai dari I plus 1. Ya, ini bedanya. Jadi kalau bubble J-nya dimulai dari 0, artinya perbandingan selalu dimulai dari 0. Tapi kalau selection itu dari I plus 1. Ya, dari I plus 1. Jadi nanti indeks I akan dibandingkan dengan I plus 1, kemudian I plus 2, I plus 3, dan seterusnya. Jadi posisi 0 akan dibandingkan dengan indeks 1, dengan indeks 2, dengan indeks 3, dengan 4, dan seterusnya. Untuk mencari berapa nilai yang paling tepat untuk diletakkan di posisi indeks 0. Kemudian geser lagi nanti ke indeks 1 dan seterusnya. Ya, cara kerjanya begitu. Kalau bubble berdampingan ya, berdampingan. Kalau selection ya lompat-lompatnya. Pengecekannya lompat-lompat. Oke, if-nya ya. If-nya sama ya, hampir sama. Kita cek if harga 2 indeks I lebih besar dari harga 2 indeks J. Oke. Jadi yang dibandingkan adalah indeks I dan indeks J. Hati-hati di sini ya. Jadi kalau bubble tadi J dengan J ya, J dengan J plus 1, tapi kalau selection itu I dengan J. Ya. Sehingga I dia ikut dengan loop luar. Ya. Jadi dia ikut loop luarnya. Artinya apa? Posisinya I nanti akan sama terus. Ya. Ketika J-nya berubah-ubah, I-nya akan sama. Dari mana? Dari 0. J-nya saja yang berubah-ubah. Ya. Jadi J-nya nanti mulai dari 1, 2, 3, 4. Oh ya, karena tadi kita bandingkan posisinya sampai dengan N-1 ya, bukan 5. Karena nanti kita dibandingkan dengan I plus 1. Nanti supaya tidak error, kita turunkan di sini bukan 5, tetapi 4. Nah, supaya nanti bisa dimulai di sini benar ya, karena I-nya plus 1. Kalau kita biarkan 5, nanti di sini 5 plus 1 jadi error. Oke, jika harga 2I lebih besar dari harga 2J, ya. Jadi harga 2I, berarti yang posisi depan itu lebih besar dari yang di sebelahnya. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah melakukan pertukaran data. Ya. Melakukan pertukaran data. Integer temp kita isi dengan harga 2J. Kemudian harga 2J diisi dengan harga 2
indeks I, kemudian harga 2, indeks I, diisi dengan temp. Ya. Nah, ini bedanya selection dengan bubble ya. Jadi kalau bubble itu yang dibandingkan adalah indeks elemen yang bersebelahan. Ya. Jadi kalau tadi J dengan J plus 1 itu bubble. Tapi kalau selection itu ditentukan dulu posisinya. Ya. Sehingga di sini bukan J tetapi I. Artinya apa? Ketika I-nya 0, dia akan dibandingkan dengan nilai J dari 1 sampai dengan 4. Ya. Jadi ketika I-nya 0, dia akan dibandingkan dengan indeks 1 sampai dengan 4. Ketika I-nya nanti 1, dia akan dibandingkan dengan 2 sampai 4. Ya. Ketika I-nya nanti 2, dia akan dibandingkan dengan elemen 3 dan 4. Ya. Jadi polanya begitu. Polanya. Jadi dikunci di depannya. Berbeda dengan bubble. Kalau bubble terus berubah ya. Nah, berdampingan, cek, bandingkan. Berdampingan, cek, bandingkan. Terus seperti itu. Tapi kalau selection itu dikunci di depan. Kita mau bandingkan yang mana dulu? Mulai dari indeks 0, cek dulu ke semuanya. Selesai, geser lagi maju. Indeks 1, bandingkan dengan semuanya. Selesai, geser lagi maju. Indeks 2, bandingkan dengan yang sebelah kanannya. Terus seperti itu. Sehingga semakin ke kanan itu perbandingannya semakin sedikit. Ya. Baik, ini proses untuk selection sort. Oke, kita akan cek ya. Kita coba run. Ya. Menu 3. Ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Ya. 10.000, 12.000, 14.000, 15.000, 20.000. Sudah urut, tetapi ternyata sama dengan yang termurah, gitu ya. Jadi masih termurah ke termahal. Kita inginnya terbalik, jadi termahal ke termurah. Sehingga komparasinya kita perlu ganti dari lebih besar menjadi lebih kecil ya. Jadi source code-nya di sini yang kita tulis lebih besar, berarti ini kita ganti dengan lebih kecil. Kita ganti dengan lebih kecil, ya, supaya nanti menjadi termahal sampai termurah. Kita coba cek bagaimana hasilnya. Tapi nomor 3. Oke, kita lihat. Kita lihat hasilnya 20.000, 15.000, 14.000, 12.000, 10.000. Sudah terurut ya, dari termahal ke termurah. Tapi nama menunya belum bergeser ya. Nama menunya belum berubah. Sate 20.000. Ya. Mestinya gulai yang 20.000. Soto 15.000, mestinya ini adalah sate. Ya. Jadi ternyata problemnya sama dengan sebelumnya. Kita belum ubah di array menu. Ya. Jadi kita perlu tambahkan di sini di source code-nya urutkan menu ya, makanan. Jadi kita buat variabel string s, kita isi menu 2. Skripnya sama, ya, skripnya sama dengan atasnya, indeksnya kita samakan. Kemudian menu 2, indeks J, kita isi dengan menu 2, indeks I. Ya. Kemudian menu 2, indeks I, kita isi dengan S. Jadi tidak hanya harganya saja yang posisinya diubah, tapi menunya juga kita ubah. Kita ikutkan untuk diubah posisinya. Terjadi pertukaran data
tidak hanya di harga tetapi juga di menu makanannya. Oke, kita sudah tambahkan. Sekarang kita coba run ulang programnya. Kita pilih 3. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, harga menu termahal sudah muncul di sini. Gulai 20.000, sate 15.000, rawon 14.000, soto 12.000, bakso 10.000. Jadi sudah sesuai antara harga dengan nama menu makanan. Baik, jadi ini caranya, tipsnya untuk nanti bisa diimplementasikan dalam program kasir kita ya, program kasir kita, sehingga memiliki kemampuan untuk mengurutkan harga ya, mengurutkan harga. Termasuk nanti juga bisa diterapkan ketika mencetak transaksi ya. Jadi seperti yang program-program sebelumnya, kita punya kemampuan untuk menampilkan transaksi pembelian, itu nanti bisa kalian modifikasi supaya yang tampil itu urut harganya ya, urut harganya. Urut harganya. Ya. Meskipun ya tidak harus begitu, tetapi untuk implementasi nanti bisa dicoba. Sehingga pembeli itu tahu nanti barang termahal atau termurah yang dia beli itu apa. Kalau kwitansi yang biasa itu kan nggak urut ya, nggak urut, acak gitu ya. Ya. Maka nanti di kwitansi yang kita buat dengan program ini bisa dimodifikasi urut sesuai harganya, sesuai harganya. Atau kalau mau lebih variatif lagi juga bisa ditambahkan pengurutan sesuai namanya, ya boleh. Ya, ini juga bisa menjadi opsi nanti. Mau ditampilkan, mau dicetak berdasarkan urutan apanya, urutan nama ataukah urutan harganya. Nanti bisa diberi opsi untuk seperti itu. Baik, saya kira itu pembahasan program yang bisa saya sampaikan untuk materi sorting. Silakan nanti bisa dikembangkan ya, silakan dikembangkan, silakan dimodifikasi, diadopsi ya, diterapkan di program warungnya masing-masing ya. Jadi kalau ini kan masih modul sortingnya saja ya, masih sebatas modul sorting ya. Nanti caranya bisa diadopsi di programnya sendiri-sendiri, kemudian bisa ditambahkan dengan fitur untuk menu makanan yang lebih banyak lagi ya. Jadi di warungnya mungkin kita tambahkan sampai ya bisa sampai 10 lah, bisa sampai 10 jenis makanan beserta harganya. Kemudian nanti juga bisa dimodifikasi di bagian akhir ya, di bagian akhir setelah transaksi bisa ditampilkan ya catatan transaksinya sesuai urut harga atau sesuai urut nama ya, sesuai urut nama. Ini nanti akan memudahkan pembeli untuk mengecek kembali transaksinya, pembeliannya, belanjanya itu seperti apa. Itu akan lebih memudahkan bagi pembeli. Baik, saya kira itu silakan nanti bisa dikembangkan kembali source code ini menjadi lebih lengkap ya, sesuai dengan aplikasi warung yang sudah dibuat sebelumnya.